Di konsolidasi akbar di GBK Sabtu lalu, kader PDIP membulatkan tekad untuk memenangi pemilu sekaligus mengantar Ganjar sebagai presiden. Kita akan ulas makna politik konsolidasi akbar PDIP kemarin bersama politisi PDIP Arya Bima dan pakar politik Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Selamat malam. Mas Nyarwi. Ya, Mas Arya Bima sehat. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Arya dulu. Kalau Bu Mega itu kan tegas mengingatkan kadernya untuk memenangkan PDIP dan Ganjar. Jika tidak patuh diminta mundur. Nah, ini apa maksud penegasan ini? Apakah memang selama ini masih ada kader di internal yang tidak patuh? Ya, itu bagian dari proses yang selalu disampaikan Ibu Mega dari fungsi partai politik sendiri adalah fungsi komunikasi dan agregasi dan agregat kepentingan rakyat. Jadi dari rakyat oleh rakyat itu kita diberi mandat pada bulan April 2019. Tapi untuk rakyatnya kan 5 tahun. Ada defisit akses antara rakyat yang memilih kita, entah milih presiden, atau milih bupati, atau milih gubernur, atau milih DPR RI, DPRD, dan DPRD kabupaten kota. Itu ada defisit akses untuk hal-hal yang menyangkut nasib dan hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan mereka. Baik itu masalah pupuk, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Inilah fungsi partai sebagai artikulator dan agregator. Dan itulah komunikasi politik itu harus dilakukan oleh kader untuk turun ke bawah. Sehingga defisit akses dari pemilih wong cilik, wong marhen, inilah yang harus ditutup oleh kader-kader partai dengan 3 pilar, baik di struktural partai di tingkat ranting juga menjadi artikulator dan agregat, serta fungsi komunikasi, kemudian di DPRD tingkat 2, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kita di tingkat turun itu tidak sekedar datang secara fisik, tapi hadir di sini dalam pengertian antara kepentingan rakyat dan kita elit itu nyambung. Inilah yang dimaksud Bu Mega. Kekuatan PD itu di 3 pilar partai itu fungsi partai, ya. Bahasa kami adalah petugas partai yang menjadi petugas rakyat untuk melayani rakyat itu adalah mewujudkan hal-hal yang menjadi amanah kita selama 5 tahun ini, bahwa akibatnya kemudian juga kita mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kalau mandat yang kemarin tidak kita bereskan, tentu rakyat juga akan memberikan atau mengadili kita. Itulah yang diinstruksikan Ibu selalu terus-menerus, bahwa hal yang menyangkut amanah rakyat itu adalah suara Tuhan. Bung Karno bicara bahwa Tuhan itu bersemayam di gubuk-gubuk marhen. Dia nggak bisa apa-apa. Dia kalau masalah kesehatan dia nggak bisa menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah pupuk. Harus ada artikulator dan agregat. Disitulah seluruh jajaran kader harus turun, dan itulah yang membuat legitimasi dan elektoral PD itu sampai sekarang masih cukup kuat, bersama dengan partai-partai lain, bersama dengan partai pengusung lainnya, tentu nanti akan menjadi mesin elektoral untuk Pilpres. Dan satu hal lagi, bahwa besok itu di bawah itu harus ada rasa pileg dan Pilpres. Jangan sampai nanti di bawah itu hanya rasa pileg, mereka mikir kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, ada 2 mesin. Partai, legislatif, dan eksekutif, saya kira itu. Nah, kalau Mas Arya bicara soal solidnya PDIP ini, apakah digambarkan juga dengan kemarin di podium utama ada Bu Mega, ada Pak Jokowi juga di sana, karena kan beberapa waktu ini yang sedang jadi perbincangan, apa iya Pak Jokowi ini all out ke PDI Perjuangan, itu yang ingin digambarkan? Untuk mempertegas saja bahwa ini Pak Jokowi kan juga sebagai presiden. Di dalam hubungan relasi kuasa dengan Pak Prabowo, ada hal-hal yang dikapitalisasi menjadi relasi politik, komunikasi politik sebagai capresnya Pak Prabowo, seorang capres yang didukung oleh Pak Jokowi. Nah, penegasan mengenai posisi Pak Joko Widodo yang menterinya menjadi calon presiden, tapi sekaligus dia juga sebagai seorang kader partai. Di situ sejak pendeklarasian Pak Ganjar di Batu Tulis, kemudian Rakernas kemarin juga penegasan Pak Jokowi, kemudian ini adalah konsolidasi nasional partai, penegasan bahwa Pak Joko Widodo, bukan Presiden Joko Widodo, Pak Joko Widodo sebagai kader partai merupakan satu kader yang nantinya pasti juga akan menjalankan berbagai hal yang terkait dengan pemenangan calon presiden Ganjar Pranowo. Ada persepsi publik di media sosial, di mainstream, seolah-olah sekarang di framing bahwa
Pak Jokowi dianggap kurang loyal kepada keputusan ketua umum, itu kan hanya framing-framing kapitalisasi dari tim sukses yang cerdas memanfaatkan hubungan relasi kuasa antara presiden dengan menhannya. Jadi apa Ini yang yang saya terlihat kira di publik soal masih keakraban Pak Jokowi dengan calon lain itu tidak masalah, tidak mengubah sikap Pak Jokowi sebagai kader begitu kalau dari PDIP, Mas Arya? saya melihat track record Pak Jokowi bukan kader yang ecek-ecek tahun kemarin sore ya. Hubungan relasi kuasa antara partai sejak jadi wali kota, gubernur dan 2 kali menjadi pilpres, navigasi menempatkan posisi sebagai seorang kepala daerah, seorang presiden bersama dengan partai-partai lain, dia cukup bisa bijaksana dan itulah justru yang memposisikan seolah-olah hanya partai yang berkepentingan pada saat kekuasaan itu Oke, diperoleh. Karena Ibu selalu menyarankan bahwa gotong royong. PDI Perjuangan meyakini oke, bahwa persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan hanya PDI saja. Dan oke, itu tercermin di dalam sikap Pak Jokowi sebagai presiden. oke. Tapi sebagai kader partai, saya yakin loyalitas Pak Jokowi tidak diragukan. Mas Nyarwi, apakah melihat hal yang sama di kemarin di puncak peringatan Bulan Bung Karno yang ini tunjukkan adalah soliditasnya PDI Perjuangan, mulai Bu Mega yang bilang bahwa harus satu instruksi kader PDI Perjuangan, termasuk ada Pak Jokowi juga di sana sebagai kader PDI Perjuangan dan Presiden. Ya, saya kira PDI ini partai yang dari sisi keorganisasian dan kedisiplinan organisasi partai itu overall di atas rata-rata ya dibandingkan partai yang lain, termasuk ideologisasi dan performa apa, makanya muncul istilah tegak lurus ya kan, Mhm. petugas partai dan lain-lain. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega, kita lihat settingnya juga ya. Eee, itu kan pertama sebenarnya acara untuk para kader ya, jadi konsolidasi kalau dibahasakan ya. Mhm. Dan kalau di dalam marketing politik itu kan internal organisasi partai sebagai pasarnya itu dulu ya, tetapi itu sebagai perintah juga ya, saya lihat kepada semua kader partai. Tapi yang menarik ya Friska, Mhm. di situ kan diingatkan beberapa poin ya. Tadi sudah disampaikan Mas Arya Bima juga. Hmm. Misalnya gitu ya, pentingnya partai itu selalu mengakar gitu ya, tadi bahasanya akar rumput gitu ya. Ya, Jadi Hmm. kekuatan partai itu sebenarnya bukan kekuatan partai itu sendiri yang lebih menentukan, tapi apa, kan rakyat kan gitu. Makanya Ya. itu ada kata-kata perintah yang menurut saya menarik ya kepada Bu Mega, berkali-kali ingatkan itu, diulang-ulang saya lihat ya, Turun. bahwa ngakarnya itu ke bawah gitu ya. ya. Nah Politik itu bergerak ke penting bawah sekali. begitu ya. Nah termasuk tadi iya, karena apa? Karena partai-partai kita itu penyakitnya istilahnya ya. Kalau berkuasa itu ngakarnya ke atas ya, bukan ke bawah. Jadi selalu diingatkan ke bawah. Apalagi PDIP sudah 2 kali menang gitu, berkuasa dan rencana mau hat-trick katanya begitu kira-kira. Nah kalau ngakarnya nggak ke bawah lagi kan itu repot ya. Nanti legitimasinya bagaimana? Termasuk apa namanya dukungan publik atau rakyat masyarakat seperti apa? Termasuk juga saya kira juga masuk akal ya. Misalnya perintah kepada semua kader gitu, misalnya untuk memenangkan partainya. Nah, itu saya kira juga dilakukan oleh partai-partai yang lain gitu. Nah, termasuk juga salah satunya misalnya, di situ ada banyak yang tadi yang disampaikan pesan-pesan saya kira ya, termasuk, fakir miskin, anak terlantar ya, Ya. problem SDM kita, pengen jadi bangsa maju itu ya harus apa, kita bangun ya kemampuan dan kecerdasan masyarakat gitu secara kolektif. Partai PDIP ini saya lihat partai yang menjaga semangat apa ya, basis akar ke bawah dalam bahasa akademik itu namanya populismenya itu selalu kuat gitu loh. Ya. Sehingga dukungannya bukan dukungan elit, tapi dukungan rakyat dan ini termasuk bagaimana dengan relasi antar elit. Nah, salah satunya menjaga tadi kebersamaan, itu ya, gotong royong bahasanya. Saya kira ini juga salah satu pilar, apalagi kemarin di momen-momen apa namanya puncak ya perayaan Bulan Bung Karno dan itu saya kira kan juga mengingatkan kembali ya pada GBK ya, cerita sejarah GBK Gelora Bung Oke. Karno itu. Nah, ini juga dinamika-dinamika yang menarik ya, Friska. Cuma salah satunya kemarin kan ya mungkin yang ditunggu-tunggu publik ya, selain terkait dengan Baca apa, Wapres. betul. Nah itu mungkin, kemarin belum apa ya, belum muncul ya, tetapi itu masuk akal juga ya, tidak ada misalnya kemendesakan PDIP kan untuk mengumumkan, apa, siapa cawapres. Yang menarik, yang penting malah menurut saya salah satunya justru, menampung Oke. potensi-potensi siapa saja figur-figur yang, bisa gitu ya menjadi partner, apa, cawapresnya Mas
Ganjar Pranowo. Nah ini soal bacawa pres ini Mas Arya Bima kan Mbak Puan juga Mas Hasto udah bilang sebelumnya ngasih teaser gitu, ngasih bocoran akan ada kejutan bacawa pres bahkan nama-nama yang belum ada sebelumnya. Sebenarnya ada nggak sih di antara undangan itu? Begini, saya kan beberapa kali mendengarkan apa yang disampaikan Ibu, Pak Sekjen, dan Mbak Puan bahwa komunikasi politik dengan partai-partai pengusung capres-cawapres ini satu hal yang terus dilakukan, ditugaskan oleh Mbak Puan. Intinya bahwa cawapres itu pun selain nanti kriteria threshold ideologisnya memenuhi, tentu dukungan partai-partai lain, kesepakatan dari partai-partai pengusung itu juga menjadi suatu hal yang penting. Ini untuk menunjukkan juga kan isu keluarnya kan arogan, eksklusif, merasa besar itu ditunjukkan Ibu Mega berkali-kali bahwa PDI Perjuangan walaupun 20% threshold memenuhi, tetapi kerjasama gotong royong dengan partai-partai lain adalah sesuatu keniscayaan di dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini saat ini maupun ke depan. Dan itu ditunjukkan bahwa salah satu hal yang menyangkut cawapres ini adalah sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan partai-partai pengusung lainnya, dan sampai sehari ini konsolidasi permufakatan di antara partai politik yang mulai saling melirik dan saling melihat seperti Golkar, PKB, Perindo, PAN ini masih membangun konsensus untuk bisa bersama-sama sehingga nanti bukan seperti milih ketua dan wakil ketua OSIS seperti di SMA atau wakil ketua BEM di universitas, tapi pasangan ini kan bukan kepentingan besannya atau mak comblangnya yang Jadi sekarang masih dominan, prosesnya tapi PDKT begitu ya Mas Arya Bima ya? ya lebih pasangan untuk Indonesia ke depan dengan bagaimana persoalan Pancasila, kebinekaan, soal keadilan sosial ini kan menjadi soal yang penting di dalam memaknai kedua pasangan itu untuk bisa mewujudkan di dalam problem dan dinamika kebangsaan saat ini, saya kira itu. Nah kalau Mas Nyarwi bicara soal ya kalau bacawa pres hal yang siapapun itu nanti dipilih artinya kan yang ditekankan kemarin oleh Bu Mega soliditas kader parpol, kader PDI Perjuangan. Nah Mas Nyarwi juga apa yang dibaca dari pernyataan Bu Mega bertanya begitu ke kader masih sayang nggak sama ibu? Nah itu menegaskan pernyataan sebelumnya atau tidak Mas Nyarwi soal harus tegak lurus dengan instruksi partai? Ya, posisi Bu Mega di dalam PDI Perjuangan itu kan unik ya, Rizka ya. Artinya pertama ketika PDI Perjuangan lahir itu sendiri gitu, betapa di sana posisi Bu Mega mengawal sampai partai pasca reformasi sampai hari ini. Saya kira sentralitas peran Bu Mega itu menjadi penting ya di dalam masa depan partai PDI Perjuangan itu sendiri. Ya, tetapi yang menarik juga ya, Rizka, saya mendengar beberapa kali itu Bu Mega juga mengatakan beliau sendiri katanya juga petugas partai, jadi itu juga artinya apa? Di situ ya itu Mas Arya Bima mengkonfirmasi. Nah, itu Petugas juga partai Ibu Mega. saya kira itu juga menarik ya, otoritas Bu Mega di sana diberikan untuk memilihkan cawapres, termasuk nominasi cawapres. Cuma memang di sini ada dua tafsir ya, Friska. Yang pertama begini, bagi mungkin internal partai PDIP dan juga anggota-anggota mungkin sangat paham betul kenapa Bu Mega punya otoritas seperti itu atau diberikan otoritas seperti itu. Karena apa? Karena mengawal partai perannya dalam demokrasi Indonesia gitu ya, membawa mimpi besar Indonesia itu nggak bisa sembarangan milih orang, kira-kira gitu kan. Kredibilitasnya, ya visinya, kapasitasnya dan lain-lain, integritas, track record itu harus betul-betul diseleksi dengan baik ya, karena kita mengendarai kapal besar bernama Indonesia itu nggak bisa sembarangan gitu. Oleng sedikit yang berisiko seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Nah, tetapi sisi lain juga muncul kadang-kala ada kritik ya, kenapa tidak ada muncul semacam demokratisasi, artinya kenapa misalnya sentralisme peran Bu Mega terlalu besar misalnya begitu. Tapi saya kira ada perkembangan bagus loh. Bu Mega juga memberikan peran kan kepada Mbak Puan gitu untuk berkomunikasi keluar. Tadi Mas Arya Bima menyebutkan supaya partai itu juga berkomunikasi, jangan kemudian dikira eksklusif, tidak ada, padahal semangatnya kan gotong royong gitu, dan itu saya kira sudah ditunjukkan juga ya, dengan menggalang banyak partai dan tadi bahkan Bu Mega ada statement kan, silakan gitu misalnya gitu ya untuk partai-partai lain. Saya kira itu juga bagian dari dinamika di dalam itu ya.
Oke, jadi yang ditekankan adalah PDI Perjuangan solid kali ini dan langkah berikutnya ini yang dinantikan jelang pendaftaran Capres-Cawapres siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar nanti kalau dari PDI Perjuangan. Terima kasih politisi PDIP Arya Bima dan pakar politik Nyarwi Ahmad telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak.